Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan sebelumnya nama saya Mustika Lara dengan NIM 200310118. Izin mempresentasikan kearifan lokal yang telah saya buat, yang tepatnya kearifan lokal ini saya dapat yang berasal dari tempat tinggal saya sendiri, yaitu tepatnya berada di Kota Dumai, Provinsi Riau. Nah, sebelumnya tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Etnosains, dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Arsi MSI. Nah, selanjutnya kearifan lokal yang saya angkat pada presentasi saya ini yaitu mengenai tepak siri, yang mana tepak siri ini merupakan adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan oleh suku Melayu. Sekedar literasi saja bahwa suku Melayu merupakan suku yang dominan terdapat pada tempat tinggal saya, yaitu Kota Dumai, Provinsi Riau. Nah, selanjutnya ke penjelasannya. Tepak siri. Tepak siri ini adalah sebuah peralatan yang digunakan dalam acara adat tradisional, seperti upacara pernikahan atau acara adat lainnya. Isinya terdiri dari sebuah cawan berbentuk bulat dengan lubang di bagian tengahnya, yang biasanya dibuat dari tanah liat atau batu. Nah, tepak siri ini seperti pada gambar, itu merupakan penampakan dari tepak siri. Nah, di dalam tepak siri ini terdapat cawan. Cawan tersebut biasanya diisi dengan siri dan dipadukan dengan kapur untuk membuat gambir. Selain itu, tepak siri ini juga terdiri dari beberapa bahan lain yang dibutuhkan untuk memakan siri seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Semua bahan-bahan tersebut disusun di atas dulang tepak siri dengan susunan yang telah ditentukan. Ada dua bagian dalam dulang, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Di bagian atas ini, 4 cembul disusun dengan urutan seperti pinang, kapur, gambir, dan tembakau. Sedangkan pada bagian bawah, susunan terdiri dari cengkeh, daun sirih, dan kacip. Setelah semua bahan-bahan tersebut disusun dengan baik, maka siap untuk digunakan dalam acara adat tradisional. Nah, sekedar informasi juga bahwa tepak siri ini biasanya diadakan pada beberapa acara. Misal pada acara pernikahan, acara perpisahan sekolah, acara upacara adat, dan lain-lain. Nah, di dalam tepak siri ini nantinya akan diberi oleh beberapa tokoh. Nah, di tepak siri tersebut nantinya salah seorang tokoh itu akan mengambil sirih. Nah, sirih itu nanti akan dimakan yang dinamakan dengan berkapur sirih. Tradisi ini adalah tradisi makan sirih yang diramu dengan kapur dan pinang. Tradisi ini merupakan warisan budaya masa silam sejak 300 tahun yang lalu. Berbagai sumber mengatakan bahwa budaya makan sirih hidup di Asia Tenggara meliputi berbagai kelas masyarakat, mulai dari kelas bawah, pembesar negara, serta kalangan istana. Dalam prosesnya digunakan tepak sirih sebagai perangkat yang tidak boleh dilupakan dalam acara adat, dan setiap jenis tapak sirih juga mengandung simbol dan arti beragam. Di dalamnya terdapat beberapa perlengkapan yang lainnya seperti cembul yang berjumlah 4 atau 5 digunakan untuk tempat menyimpan pinang, gambir, kapur, tembakau, dan bunga cengkeh. Nah, langsung kita masuk ke hubungan tepak siri yang saya angkat dengan sains. Nah, di dalam tepak siri tadi kan sesuai penjelasan yang telah saya jelaskan tadi terdapat yang namanya itu daun sirih. Nah, daun sirih ini berhubungan erat dengan ilmu sains, di mana daun sirih ini dengan kita mengunyah daun sirih dipercaya dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas bakteri. Daun sirih sangat populer sebagai penyegar mulut dan dapat digunakan sebagai pengganti obat yang digunakan untuk mengobati infeksi mulut atau gigi.
Selanjutnya, daun sirih memiliki senyawa fenolik di dalamnya yang dapat mengandung berbagai khasiat seperti antibakteri, antimutagenik, antioksidan, dan antiproliferatif. Daun sirih ini juga memiliki kandungan fitokimia yang tinggi dan dapat membantu melawan kanker mulut dan usus besar. Nah, selanjutnya tadi dalam tepoksi juga terdapat pinang. Buah dari pohon pinang ini berwarna coklat, kemerahan, dan mengandung alkaloid serta proantosianidin yang termasuk dalam golongan flavonoid. Artinya, biji pinang mengandung efek antibakteri dan antivirus. Beberapa potensi khasiat buah pinang yaitu menambah energi, menjaga kesehatan jantung, melindungi hati dari kerusakan, berpotensi menurunkan risiko kanker, berpotensi mengurangi gejala skizofrenia, atau gangguan kronis pada otak. Nah, selanjutnya ada gambir. Gambir ini mengandung zat kimia yang disebut katekin. Katekin merupakan salah satu sumber manfaat antioksidan alami yang dapat menyerang sistem yang terkena radikal bebas. Senyawa ini juga dipercaya menjadi komponen alami untuk menyerang berbagai jenis penyakit. Selanjutnya, ada tembakau. Tembakau dikatakan mampu mengobati berbagai penyakit seperti nyeri, sembelit, asam urat, kejang-kejang, keracunan dari gigi dan reptil, dan serangga berbisa. Bahkan, tembakau bisa bertindak sebagai stimulan pernapasan. Tembakau berpotensi dapat dijadikan sebagai bahan-bahan obat. Tembakau saat ini sedang gencar dikembangkan di laboratorium farmasi rekayasa hayati atau bioengineering. Suatu penelitian mengungkapkan bahwa berbagai tanaman herbal, termasuk tembakau, dapat dimanfaatkan DNA-nya untuk menjadi inkubator penghasil protein. Hasil DNA rekombinan tersebut kemudian dapat dimanfaatkan secara luas oleh industri farmasi sebagai obat dan agen terapeutik lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke video mengenai tepak siri, di mana video ini akan saya tayangkan dan sedikit saya jelaskan. Nah, kotak yang berwarna kuning di depan penari yang paling depan itu merupakan tepak siri yang merupakan kearifan lokal yang berisikan beberapa bahan seperti cengkeh, tembakau, daun sirih, dan lain-lain. Nah, video tersebut memperlihatkan bahwa tepak sirinya akan diberikan oleh beberapa toko ataupun
beberapa guru yang paling depan. Nah, di situ mereka memilih apa yang ada di tepak siri tersebut. Nah, nantinya mereka akan memakan, contohnya saja ketika mereka mengambil daun sirih. Nah, mereka akan mengunyahnya di tempat tersebut. Nah, itulah yang dinamakan mengunyah sirih dan merupakan kearifan lokal berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Nah, selanjutnya itu beberapa bentuk perangkat yang bisa saya buat sesuai tema kearifan lokal yang telah saya buat tadi. Ya, nah yang pertama itu ada LKS atau lembar kerja siswa. Nah, di sini saya akan membuat lembar kerja siswa yang berkaitan dengan kearifan lokal yang telah saya buat tadi. Contohnya saja tadi ada gambir, tembakau, daun sirih, dan lain-lain. Yang kedua ada media pembelajaran berupa buklet. Nah, ini cukup menarik. Tentunya nanti saya akan memasukkan beberapa kearifan lokal mengenai tepak siri tadi ke dalam buklet tersebut. Tentunya nanti akan diedit sekreatif mungkin dan secantik dan sebagus mungkin agar buklet tersebut menarik untuk dibaca. Nah, selanjutnya ada modul. Nah, modul ini nanti merupakan pegangan guru yang tentunya materinya berkaitan dengan kearifan lokal yang telah saya buat tadi. Contohnya ada tepak siri tadi yang isinya ada beberapa bahan seperti gambir, tembakau, dan lain-lain. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai kearifan lokal yang ada di daerah saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tuturan kata atau tindakan. Sekian dan terima kasih. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.